Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampunya, yakni Bapak Dr. Alfons Satrianto, SE.ME. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik sosialisme atau marxisme lanjutan, atau lanjutan dari tugas kemarin atau video kemarin yang juga merupakan dari materi ekonomi politik sosialisme atau marxisme ini, tapi yang ini adalah lanjutannya. Di sini ada poin pokoknya, yang yakni interpretasi analisis Marxis. Nah, kita akan membahas 3 aliran interpretasi analisis Marx dengan kaitannya dengan antara politik dengan ekonomi. Ada 3 poin pendekatan. Yang pertama itu pendekatan instrumentalis. Kemudian yang kedua adalah pendekatan strukturalis gitu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan Hegelian Marxist. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pendekatan instrumentalisme. Nah, dikaitkan dengan politik, Marxisme itu mewariskan tradisi instrumentalis yang membiarkan institusi-institusi sebagai instrumen-instrumen dari kekuasaan kelas dan tradisi otonomis, yang melihat bahwa pada situasi-situasi tertentu negara dapat terbebas dari perjuangan kelas gitu. Nah, kemudian instrumentalisme ini adalah salah satu contoh model ekonomisme yang memperlakukan lembaga-lembaga politik dan ide-ide serta perubahan dalam keduanya itu sebagai variabel dependen gitu, sebagai variabel dependen modal produksi. Nah, kemudian tradisi instrumentalisme ini dengan sangat jelas mampu memperlihatkan siapa yang ditekan gitu, dan siapa yang menekan, dan bagaimana penekanan ini bisa dapat dihindari gitu. Nah, dalam tradisi instrumentalisme ini itu secara analitis biasanya yang ditelaah adalah kaitan antara sosial dengan politik, serta siapa yang menjadi kelas penguasa, yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki modal produksi, pertukaran, dan juga distribusi gitu. Analisis yang seperti ini yang dijelaskan tadi dikritik baik oleh kaum Marxis sendiri gitu, dan juga maupun non-Marxis. Nah, para pengkritik ini menganggap bahwa pendekatan instrumentalisme itu terlalu sempit gitu, dan menganggap negara itu tidak lebih dari penjumlahan politikus-politikus, individu, dan pelayan-pelayan publik, serta mengabaikan struktur-struktur di mana orang-orang politik itu beroperasi gitu. Nah, kritikan lainnya yakni analisis pendekatan instrumentalis bersifat statis dan juga tidak mampu menjelaskan perubahan yang terjadi gitu dalam masyarakat gitu. Nah, pandangan instrumentalis ini paling hanya mengadministrasikan perjuangan kelas tanpa penjelasan gitu. Nah, mengidentifikasikan hasil tetapi bukan dinamika yang menghasilkan gitu. Dan
mengubah hasil itu sendiri gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi yakni tradisi instrumentalisme ini eh, mengang, mengangkat kemungkinan konflik antara negara borjuis dan perwakilan borjuis yang dalam penyelesaiannya itu dimenangkan oleh negara gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pendekatan strukturalisme. Nah, masalah hubungan antara kaum borjuis dengan negara itu telah menarik perhatian dari kelompok Marxis lainnya yang disebut dengan pendekatan strukturalis ini gitu. Nah, kelompok ini sangat kritis terhadap pendekatan instrumentalisme. Mereka keberatan dengan pendekatan instrumentalis yang cenderung mengurangi penggunaan kekuasaan dan juga pembentukan kebijakan negara gitu. Kemudian kaum strukturalis ini justru melihat kemungkinan negara bertindak bebas dari pengaruh kelas penguasa itu sebagaimana dikutip oleh Staniland pada tahun 1985 dan juga John S. Shaw pada tahun 1974. Dalam jargon kemudian strukturalis negara itu melambangkan persatuan formasi sosial. Kemudian walaupun persatuan itu sendiri itu tidak nyata sifatnya gitu. Nah, apakah fungsi-fungsi negara ditentukan oleh struktur-struktur masyarakat atau tidak? Yang jelas mereka ini menganggap negara itu memiliki otonomi relatif gitu. Nah, bagi kaum strukturalis, otonomi penting karena kelas penguasa itu cenderung terbagi gitu. Nah, secara internal dan sering tidak mampu mengenali dan menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pengembangan kapitalisme gitu. Nah, karena memiliki otonomi, negara bisa berperan membantu perjuangan kelompok borjuis gitu. Bagaimana caranya? Nah, menurut Parkin pada tahun 1979, pemerintah itu bisa bertindak sebagai intel kaum borjuis gitu. Kemudian dikaitkan dengan fungsi negara sebagai intel dari kaum borjuis sebagaimana yang dijelaskan tadi gitu. Nah, negara baru menjalankan 3 hal gitu. Yang pertama itu mendorong reformasi sosial mendorong reformasi sosial yang sesuai dengan kepentingan jangka panjang kaum borjuis gitu. Kemudian yang kedua memecah persatuan politik kelas pekerja, dan yang ketiga memproyeksikan penjelasan yang rasional akan perlunya kapitalisme demi kepentingan seluruh masyarakat dan juga negara gitu. Pendekatan strukturalis ini adalah sebuah usaha yang serius gitu untuk menghadapi kelemahan dari instrumentalisme, dan dengan demikian juga untuk melindungi kredibilitas intelektual Marxisme secara keseluruhan gitu. Ini menurut Staniland pada tahun 1985. Nah, namun pendekatan strukturalis ini itu menghadapi masalah yang konseptual gitu dan juga empirik. Banyak pengkritiknya yang menunjukkan bahwa kesadaran atau consequences, kemudian tujuan atau intention gitu, dan tindakan atau action gitu tidak memiliki signifikasi penjelas dalam teori strukturalis ini gitu. Nah, walaupun strukturalis ini mengakui penganut Marxis yang murni gitu. Nah, implikasi menempatkan otonomi relatif untuk negara harus diwaspadai gitu. Nah, secara logis
menurut Parkin pada tahun 1981 itu mempertanyakan, nah apa yang dapat menjamin bahwa otonomi relatif itu tidak berubah menjadi otonomi yang absolut gitu. Itu yang ditanyakan oleh si Parkin gitu. Nah, karena ada kemungkinan, kenapa? Karena ada kemungkinan elit negara yang tidak memenuhi komitmennya gitu, komitmen dari kelasnya gitu. Nah, kaum strukturalis ini memberikan landasan yang mungkin berbahaya gitu, di mana ide politik bisa dipaksakan untuk mengatur ekonomi gitu. Nah, jika elit negara itu bisa mendefinisikan kembali bahwa kepentingan kapitalisme, mengapa ia tidak bisa mendefinisikan kembali semua kepentingan itu menjadi bagian dari kepentingan dari negara itu sendiri gitu. Nah, jika hal seperti ini terjadi, justru strukturalis lah yang menjadi pendorong dari fasisme gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yakni pendekatan Hegelian Marxis. Nah, baik itu instrumentalisme ataupun juga strukturalisme itu tidak begitu memperhatikan peran-peran dari ide-ide dan budaya-budaya yang secara umum gitu. Nah, untuk menutupi kelemahan tersebut, maka pendekatan Hegelian Marxis ini yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci dan menekankan bahwa ada perlunya hegemoni gitu, hegemoni budaya gitu dalam memelihara kekuasaan kelas. Nah, selain itu juga aliasi ini banyak memperhatikan masalah fundamen legitimasi gitu. Nah, yang biasanya itu dihindarkan dan diabaikan oleh aliran-aliran Marxis yang lainnya gitu. Kemudian dalam pendekatan Hegelian Marxis ini, kesadaran dari ideologis itu sangat penting. Nah, untuk memahami baik konsolidasi maupun kehancuran negara kapitalis, kepentingan kelas penguasa dilayani, akan tetapi sebagian dilakukan untuk membujuk kaum proletar bahwa konflik kelas itu tidak signifikan atau bisa dipecahkan dalam kerangka kepentingan nasional gitu, yang lebih umum yang dipresentasikan oleh nilai-nilai dan tradisi-tradisi dari suatu budaya yang umum. Nah, proses mistifikasi dapat dilacak sebagian dalam retorika gitu. Nah, para politisi dan yang lebih penting lagi itu ada dalam institusi-institusi seperti media, pendidikan, keluarga, seni dan lain sebagainya. Walaupun teori-teori Hegelian Marxis itu menjanjikan pembahasan yang lebih luas dan tidak ekonomis tentang asumsi-asumsi dan metode-metode Marxis. Nah, daripada instrumentalisme dan juga strukturalisme, ini aliran Hegelian Marxis ini itu cenderung bermain pada level yang umum dan abstrak. Kemudian merujuk ke secara umum pada masyarakat kapitalis dibanding mengeksplorasikan proses-proses aktual dalam masyarakat kapitalis tertentu gitu. Nah, begitu juga walau pendekatan ini itu lebih cocok digunakan dalam membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara dunia ketiga gitu. Nah, dalam kenyataannya lebih banyak diaplikasikan dalam masyarakat kapitalis yang sudah lebih maju gitu. Nah, selanjutnya kita kan sudah membahas 3 tradisi utama dalam pendekatan Marxis tentang hubungan antara politik dan ekonomi, yaitu ada
Yang pertama instrumentalis, kemudian yang kedua juga strukturalis, dan yang ketiga Hegelian Marxis gitu kan. Nah, yang menarik pertanyaan pada kesimpulan ini yakni bagaimana perbedaan antara ekonomi politik dari ketiga pendekatan Marxis tersebut dibanding aliran ekonomi politik lainnya dalam realitas. Nah, menurut Staniland yang tahun 1985 itu instrumentalis adalah bentuk model ekonomisme. Strukturalis itu membolehkan otonomi relatif dari aparat politik gitu. Nah, tetapi penjelasan dasarnya adalah ekonomistik gitu. Karena percaya negara harus berfungsi mempromosikan kepentingan kapitalisme. Nah, sedangkan pendekatan Hegelian Marxis itu lebih menekankan pada peran budaya gitu dan juga ideologi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir aja deh. Poin yang tentang catatan tentang ekonomi politik Marxisme. Nah, kita kan sudah mengupas ketiga kelompok sosialisme, mulai dari sosialisme sebelum Marx, kemudian sosialisme Marx atau Marxisme, dan juga sosialisme sesudah Marx. Nah, dari ketiga kelompok tersebut kita kan sudah bicarakan di video-video sebelumnya gitu, di tugas-tugas sebelumnya. Nah, itu ketiga kelompok tersebut yang sudah dibicarakan itu tidak ada yang berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan sempurna gitu dalam dunia nyata. Mulai dari sosialisme komunitas bersama yang didirikan oleh Owen, ataupun sosialisme atau kapitalisme yang dikembangkan oleh Lenin di Rusia, serta di negara-negara sosialis lainnya seperti di Eropa Timur dan Tengah. Kemudian pada akhir tahun 80-an, negara-negara sosialis atau bekas dari negara Uni Soviet serta Eropa Timur dan Tengah itu mengalami yang namanya pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah gitu. Nah, dan sebagian itu mengalami pertumbuhan yang negatif. Nah, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam semua sistem sosialis itu jauh lebih rendah gitu dibanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menganut mekanisme pasar gitu. Karena teknologi yang digunakan masyarakat itu sudah sudah tidak terbarukan lagi gitu. Maksudnya itu tidak secanggih yang diapakan oleh mekanisme pasar gitu. Nah, kondisi lingkungan yang makin buruk, kemudian adanya kemunduran di segala bidang gitu. Nah, ini bukan karena perang, tetapi karena eksperimen sosialis yang ambisius gitu terhadap yang disebut dengan social central planning gitu, atau perencanaan sosial yang terpusat gitu, atau pusat perencanaan sosial. Nah, kemudian kegagalan inilah yang hampir semua bidang menyebabkan negara-negara sosialis atau komunis itu ramai-ramai melakukan transisi atau perubahan dan mentransformasikan perekonomiannya ke ekonomi pasar gitu. Selanjutnya, mengapa sistem sosialisme atau kolektivisme itu bisa gagal gitu. Nah, kolektivisme ini hanya mampu untuk unit yang kecil gitu, tetapi untuk skala yang lebih besar, apalagi itu untuk negara, ia tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu dalam jangka panjang. Kemudian walau dilihat dari cita-cita sosialisme,
untuk menghilangkan kemiskinan, kemudian kemelaratan dan juga keterbelakangan negara-negara sosialis. Nah, itu lebih kentara dari yang kita jumpai di dalam sistem ekonomi pasar bebas gitu. Nah, mengapa komunisme itu tidak bisa maju gitu? Nah, sebetulnya banyak teori yang dapat dikemukakan, dan yang paling menonjol ialah karena yang pertama itu pengelolaan yang terlalu disentralisasikan gitu. Kemudian yang kedua, birokrasi yang berbelit-belit gitu. Kemudian yang ketiga, kurangnya intensif untuk menggali ide-ide dan juga gagasan-gagasan baru gitu. Serta kurangnya akomodasi terhadap perubahan gitu. Kemudian menurut Jingan gitu, pada tahun 1988, teori Marx itu agak kaku katanya dalam memahami bekerjanya kapitalisme. Nah, akan tetapi bukan berarti teori Marx ini yang mengkritik kapitalisme ini tidak ada manfaat sama sekali. Nah, gitu. Nah, yang jelas menurut Jingan, kencaman Marx ini dan kawan-kawannya ini telah membuat pengambil kebijakan negara-negara kapitalis melakukan berbagai perubahan, terutama dalam perbaikan terhadap gaji atau upah buruh gitu. Nah, berkat kritikan si Marx inilah dan sekaligus untuk menghindari perlawanan dari kaum buruh, negara-negara kapitalis sudah memperbaiki struktur gaji dan upah, kemudian dan kondisi perburuhannya juga gitu. Karena buruh kondisinya yang semakin membaik gitu, semakin bagus gitu. Nah, maka tidak ada lagi alasan untuk melakukan revolusi gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, saya mohon maaf. Saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.